Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Bapak Ibu Saudara, judul perikop itu adalah Manusia Baru. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi, orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah demi damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini Rasul Paulus mengajarkan jemaat Kolose dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk melepaskan semua keinginan duniawi dan mengenakan karakter Kristus yang baru, serta memuliakan Tuhan melalui tindakan kita atau perbuatan kita setiap hari. Dan kemudian juga dia menjelaskan bahwa kita harus bersatu sebagai saudara seiman, dan kita harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih dan menghargai, saling memaafkan, dan juga saling membantu. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk mematikan keinginan duniawi kita. Hal ini mencakup segala sesuatu yang melawan kehendak Allah, seperti keinginan untuk merusak, keinginan keserakahan, kemudian kejahatan, dan lain-lain. Kita harus membebaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi itu dan mengenakan karakter Kristus yang baru. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, dan perilaku-perilaku kita harusnya mengikuti teladan daripada Kristus itu sendiri. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah perikop ini mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan segenap tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kita harus mempertimbangkan apakah kehendak Tuhan dari semua yang akan saya lakukan. Apakah yang saya pilih ini yang merupakan kehendak Tuhan, ataukah keinginan saya sendiri? Dalam hal melakukan segala sesuatu, kita harus melakukan dengan penuh kasih, sama seperti Allah juga mengasihi kita dan Dia mati di kayu salib bagi kita. Dan juga kita harus melakukan segala sesuatu dengan rendah hati, sama seperti Allah datang dalam wujud manusia, merendahkan dirinya dalam wujud manusia untuk membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Dan dengan cara kita melakukan kehidupan kita atau menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka dengan demikian kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari.
Dan hal ketiga yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah ayat-ayat ini menegaskan bahwa kita harus hidup sebagai saudara seiman yang penuh kasih satu dengan yang lain. Kita harus saling mendukung satu yang lain, kita harus bersatu di dalam iman. Kita harus memperlakukan satu dengan yang lain dengan penuh kasih dan menghargai satu dengan yang lain. Dikatakan di sana bahwa tembok-tembok yang memisahkan orang Yunani, orang Yahudi, orang Skit, orang barbar, itu semua sudah dirobohkan oleh kasih Kristus. Dan karena itu kita harus membuka hati kita menerima orang lain dengan keunikan-keunikan budaya mereka sebagai bagian dari kehidupan kita. Di dalam gereja kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai etnis dan latar belakang. Karena itu kita harus membuka diri menerima mereka sebagai bagian dari kehidupan kita. Karena mereka juga adalah saudara kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, melalui perikop ini kita belajar bahwa kita harus memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul menjadi manusia baru. Manusia yang sudah ditebus oleh Kristus, manusia yang sudah dibangkitkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari saudara, kita lakukan firman Tuhan ini. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah belajar untuk memiliki karakter Kristus di dalam hidup saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan agar dapat memiliki karakter Kristus. Saudara, hendaklah kita semua memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu Tuhan. Terima kasih Engkau menjaga melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang bugar. Itu hanya karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Dan Bapa, tiba waktunya kami akan menjalankan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan penuh tanggung jawab kepada Engkau dan penuh kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dari pagi, siang, sampai malam nanti, itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.